Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran online kita. Sekarang kita masuk pada bab selanjutnya, yaitu gerak benda. Nah, di sini kita akan membahas tentang gerak benda. Gerak benda sendiri dibagi menjadi 3 nantinya yang akan kita bahas. Yang pertama, ada gerak benda. Yang kedua, ada gaya. Dan yang terakhir, ada hukum Newton. Nah, gerak benda sendiri dibagi menjadi 2 nanti. Ada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk gaya, nanti ada gaya berat dan gaya gesek. Sedangkan pada hukum Newton, ada hukum pertama Newton, ada hukum kedua Newton, dan ada hukum ketiga Newton. Ada yang tahu apa itu bergerak? Apakah jika benda bergeser itu bergerak? Apakah jika benda itu berpindah itu bergerak? Ya, jika dalam bahasanya, benda dapat dikatakan bergerak jika kedudukannya berpindah terhadap titik acuan, lalu berubah setiap satuan waktu. Nah, berarti dari sini kita bisa dapat simpulkan bahwa bergerak itu adalah memiliki 2 syarat, yaitu berubah kedudukan dan yang kedua, ada pergerakan setiap satuan waktu. Sehingga gerak itu bersifat relatif. Jadi pada suatu saat benda itu bisa dikatakan bergerak, pada saat tertentu benda itu bisa juga dikatakan diam. Apakah kalian pernah berkendara dengan menggunakan mobil? Atau ikut dengan orang tua kalian atau teman-teman kalian berkendara dengan menggunakan mobil? Nah, jika kalian lihat di jendela, kalian akan melihat benda yang ada di pinggir jalan terlihat bergerak. Akan tetapi, sebenarnya siapa sih yang bergerak? Kalian atau benda-benda yang ada di sekeliling kalian? Atau benda-benda yang ada di pinggir jalan tersebut? Nah, yang sebenarnya bergerak adalah kalian. Kalian bergerak menjauhi benda-benda tersebut. Nah, gerak yang seperti ini disebut dengan gerak semu. Saat kita akan mempelajari tentang gerak, kita akan menemukan beberapa besaran yang saling berhubungan dengan gerak, yaitu jarak dan perpindahan. Nah, dari awal kita kan sudah membahas apa sih bergerak. Bergerak adalah berpindahnya kedudukan, sehingga itu bisa dikatakan dengan jarak. Kemudian berubah setiap waktu itu disebut juga perpindahan. Nah, di artinya sendiri jarak adalah panjang lintasan benda yang ditempuh selama bergerak. Nah, sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan benda terhadap titik asal atau titik acuan. Perpindahan sendiri bisa disebut juga dengan kelajuan yang dirumuskan dengan V sama dengan S per T. Nah, V di sini adalah kelajuan atau yang biasa disebut dengan kecepatan. S di sini adalah jarak dan T adalah satuan waktu. Gerak benda dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan lintasan yang dilalui oleh benda tersebut. Nah, lintasan di sini ada bermacam-macam, ada lurus, berkelok-kelok, memutar, dan yang lain-lainnya. Tetapi yang akan kita bahas di sini hanyalah pada gerak lurus. Untuk gerak-gerak yang lain akan kita bahas nanti di bab yang lebih lanjut. Gerak lurus sendiri memiliki pengertian yakni gerak yang melintasi lintasan yang lurus. Jadi lintasan pada gerak lurus ini hanya pada lintasan yang lurus saja. Hal ini memungkinkan bahwa gerak lurus hanya bekerja pada lintasan lurus saja. Nah, pada lintasan yang lain, pengertian ini tidak akan digunakan atau tidak akan berfungsi.
Gerak lurus dibagi menjadi dua, yakni gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Sebelum kita masuk pada materi, coba kalian perhatikan pada dua mobil yang melaju. Apakah kalian bisa membedakannya? Ya, benar. Pada mobil yang pertama, kalian akan melihat kecepatannya akan selalu sama di kecepatan 40. Sedangkan pada mobil yang kedua, dia akan berubah-ubah kecepatannya. Dari yang awalnya 40 hingga menjadi 50 dan seterusnya. Nah, pada mobil yang pertama, kalian akan melihat kecepatan pada mobil tersebut akan tetap. Sehingga dia bisa disebut juga dengan GLB. Nah, pengertian sendiri dari GLB adalah gerak lurus yang memiliki besar kecepatan yang tetap. Maka dari itu, kecepatan pada mobil yang pertama dia akan selalu tetap selama dia melaju. Gerak seperti ini dapat kita ketahui dari percobaan ticker timer. Ticker timer sendiri adalah sebuah alat yang dapat mendeteksi GLB dan GLBB. Pada percobaan ticker timer untuk GLB, lubang yang akan dihasilkan akan memiliki jarak yang sama, sehingga akan menghasilkan grafik seperti ini. Grafiknya akan lurus saja, tidak ada perubahan. Dari grafik tersebut akan dihasilkan sebuah rumus GLB, yakni S sama dengan V dikalikan T. Nah, seperti yang di awal tadi, S adalah jarak, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Akan tetapi pada kehidupan nyata kita atau kehidupan asli kita, GLB tidaklah ada. Kelajuan pada benda akan selalu berubah. Nah, kelajuan yang berubah-ubah ini dapat kita tentukan dengan kelajuan rata-rata dengan menggunakan rumus V rata-rata sama dengan S rata-rata dibagi dengan T rata-rata, sehingga dihasilkan kecepatan atau kelajuan rata-rata selama perjalanan atau selama benda tersebut bergerak. Nah, selanjutnya GLBB. GLBB di sini adalah gerak lurus berubah beraturan, seperti pada gambar yang kedua atau video yang kedua yang memperlihatkan laju mobil yang setiap saat berubah. Hal ini terjadi karena adanya perubahan kecepatan atau adanya percepatan yang mengakibatkan kecepatan benda itu akan selalu berubah. Nah, jika menggunakan ticker timer, maka pada GLBB lubang yang dihasilkan akan memiliki jarak yang berbeda. Jika dipercepat, maka lubang yang dihasilkan yang awalnya itu dia sempit menjadi lebar atau menjauh seperti yang kita lakukan sekarang ini. Kita harus social distancing ya. Jadi kita tambah lama tambah menjauh, tetapi kita harus tetap menjaga silaturahmi kita. Oke? Nice. Nah, untuk rumus A-nya sendiri, dia menggunakan rumus V dibagi dengan T. Nah, A itu adalah percepatan, V adalah. Nah, selanjutnya bagaimana sih kita cara mencari perpindahan pada benda jika terjadi GLBB? Nah, adapun besar perpindahan setelah satuan waktu dapat dicari dengan cara berikut ini. Yang pertama yakni S sama dengan V0 dikalikan T ditambah setengah V dikalikan T. Yang kedua, ada S sama dengan V0 dikalikan T ditambah setengah dikalikan A kali T kali T. Atau bisa kita singkat untuk yang kedua, yaitu S sama dengan V0 kali T ditambah setengah A dikalikan T pangkat 2. Nah, apabila benda yang awalnya diam
atau V0-nya sama dengan 0, berarti perpindahan sama dengan S sama dengan setengah A kali T pangkat 2. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal untuk GLBB. Sebuah kereta api yang mula-mula berhenti bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon kuadrat. Hitunglah yang pertama, kecepatan kereta api setelah bergerak 4 sekon. Yang kedua, jarak yang ditempuh setelah bergerak selama 4 sekon pertama. Bagaimana cara penyelesaiannya? Ayo kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari apa yang diketahui dari soal. Oke, yang pertama yang kita ketahui adalah percepatannya. Percepatannya adalah 4 meter per sekon. Nah, karena dia mula-mula berhenti, maka V0-nya adalah 0 atau dia diam. Dan T-nya sama dengan 4 sekon. Apa saja yang ditanya? Yang ditanya adalah VT atau kecepatan akhir. Yang kedua adalah ST atau jarak yang telah ditempuh. Sehingga kita bisa menggunakan rumus untuk yang pertama. Kita masukkan rumus awalnya pada percepatan, yakni A sama dengan VT dikurangi V0 dibagi dengan T. Sehingga VT di sini sama dengan V0 ditambah A kali T. V0-nya 0, A-nya 4, dan T-nya juga 4. Jadi 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat, mohon dibalas. Oke, pertanyaan yang kedua adalah S dikalikan T. S sendiri kita bisa menggunakan untuk rumus yang ketiga, yakni V0 dikalikan T ditambah setengah dikalikan A dikalikan T pangkat 2. V0-nya 0, T-nya 4 ditambah setengah dikalikan 4 dikalikan 4. Sama dengan 0 dikalikan 4 sama dengan 0 ditambah setengah dikalikan 4 sama dengan 2. Kemudian dikalikan 4 dikalikan 4 sama dengan 32. 0 ditambah 32 sama dengan 32. Nah, yang kita bahas dari tadi itu kan jika benda bergerak ke arah depan atau ke arah belakang. Nah, bagaimana kalau benda itu bergerak ke arah atas atau ke arah bawah? Maka benda tersebut disebut dengan gerak vertikal. Gerak vertikal sendiri adalah gerak vertikal ke atas dan ke bawah. Contohnya, jika kita melempar benda ke atas, dia pasti akan turun lagi ke bawah. Nah, ketika kita lempar ke atas, maka yang terjadi adalah perlambatan. Sedangkan ketika dia turun ke bawah, yang terjadi adalah percepatan. Nah, bedanya antara perlambatan dan percepatan di sini adalah ketika kita mencari VT atau ST. Nah, pada percepatan VT kita bisa cari dengan menggunakan VT sama dengan V0 ditambah A kalikan T. Sedangkan ketika pada perlambatan VT-nya berubah cara mencarinya, yakni VT sama dengan V0 dikurangi A dikalikan T. Nah, sedangkan untuk mencari S sendiri sama. Untuk percepatan V0 dikalikan T ditambah setengah kali A kali T. Sedangkan pada perlambatan cara mencari ST adalah V0 dikalikan T dikurangi setengah dikalikan A dikalikan T pangkat 2. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa untuk percepatan itu pasti ditambah.
sedangkan untuk perlambatan itu pasti dikurangi. Mengapa demikian? Karena percepatan pada benda yang bergerak ke atas, vertikal ke atas, A itu sama dengan minus G. Sehingga nilai A atau nilai percepatannya adalah minus atau negatif. Sedangkan untuk yang vertikal ke bawah, itu A sama dengan G. Kemudian ada lagi, benda dikatakan jatuh bebas apabila kecepatan awalnya itu sama dengan 0. Nah, untuk yang ketiga, pada saat benda mencapai tinggi maksimum, besar Vt itu sama dengan 0. Nah, yang terakhir, saat benda mencapai tanah kembali, berlaku Vt sama dengan minus V0. Oke, kita masuk pada contoh soal untuk gerak vertikal. Sebuah bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal yakni 100 meter per sekon. Dengan kecepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon. Yang pertama, tentukan tinggi maksimum benda. Yang kedua, tentukan waktu yang diperlukan bola untuk sampai ke tanah kembali. Bagaimana cara penyelesaiannya? Oke, yang pertama yang diketahui adalah V0 sama dengan 100 meter per sekon dan gravitasinya adalah 10 meter per sekon. Gravitasi di sini itu sama dengan percepatan ya, karena gravitasi itu bisa disebut dengan percepatan gravitasi. Oke, yang ditanyakan yang pertama adalah H maksimum atau tinggi maksimum. Yang kedua adalah T sampai di tanah kembali. Oke, bagaimana jawabannya? Bagaimana? Sudah ketemu jawabannya? Oke, coba kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama, saat bola mencapai tinggi maksimum, Vt-nya itu sama dengan 0. Sehingga untuk mencari Vt sama dengan V0 ditambahkan A kali T. Vt di sini sama dengan V0 dikurangi GT. Percepatan benda itu sama dengan minus G. Seperti yang saya bilang tadi ya. Sehingga Vt sama dengan 0. V0-nya 100 dikurangi 10T. Sehingga dihasilkan T sama dengan 10 sekon. Waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum berarti sama dengan 10 sekon. Untuk menghitung tinggi maksimumnya, kita gunakan persamaan S sama dengan V0T ditambah setengah AT pangkat 2. Karena S itu sama dengan H maksimum dan A sama dengan minus G, sehingga persamaan di atas menjadi HM sama dengan V0T dikurangi setengah G kali T pangkat 2. V0-nya 100, T-nya 10, setengah dikalikan G-nya 10, T-nya 10 pangkat 2. Sehingga HM-nya atau ketinggian maksimumnya adalah 100 meter. Yang kedua, waktu yang diperlukan bola dari saat dilempar sampai kembali ke tanah adalah T sama dengan 2 kali waktu untuk mencapai tinggi maksimum, yaitu T sama dengan 10 second dikalikan 2. Kenapa demikian? Karena ketika kita melempar dan ketika benda tersebut jatuh ke tanah itu sama tingginya. Jadi waktu yang diperlukan itu adalah yang pertama, T yang pertama itu adalah ketika dia naik ke atas dan T yang kedua ketika dia naik ke bawah. Oke, sekian dari kami. Semoga pembelajaran hari ini akan bermanfaat. Nah, untuk gaya dan hukum Newton akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, see you next time. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan ketabahan untuk menghadapi pandemik ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.